Tahukah kamu, dalam Islam, ada gunung yang pernah berbicara, yang like, share, dan subscribe semoga masuk surga. Namanya adalah Gunung Uhud, sebuah gunung di Madinah yang menjadi saksi sejarah besar. Suatu hari, Rasulullah naik ke atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiba-tiba, gunung itu bergetar. Lalu Rasulullah berkata, "Tenanglah wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, seorang sidik, dan 2 syahid." Dan seketika, Gunung Uhud pun menjadi tenang. Bukan hanya itu, Rasulullah juga pernah bersabda, "Uhud adalah gunung yang mencintai kami, dan kami pun mencintainya." Subhanallah, sebuah gunung saja bisa mencintai Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita? Selama puluhan tahun, bangsa Mongol tak terkalahkan. Yang like, share, dan subscribe semoga masuk surga. Mereka menghancurkan kota demi kota, membantai tanpa ampun, hingga Baghdad runtuh dan dunia Islam gemetar. Tak ada yang berani melawan, sampai ancaman itu datang ke Mesir. Sultan Qutuz bangkit. Bersama jenderalnya, Baibars, mereka menyiapkan satu perlawanan terakhir. Di dataran Ain Jalut, strategi cerdik dijalankan. Pasukan Mamluk pura-pura mundur, memancing Mongol masuk ke dalam jebakan. Dan saat itu terjadi, pertempuran dahsyat pun meledak. Pedang beradu, kuda berlari, debu dan darah menyatu di medan perang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bangsa Mongol dikalahkan. Ain Jalut bukan sekadar kemenangan, tapi titik balik dunia. Hari di mana pasukan yang dianggap tak terkalahkan, akhirnya runtuh. 12.000 pasukan, tapi hampir kalah dalam hitungan menit. Yang like, share, dan subscribe semoga masuk surga. Tahun 630 Masehi, setelah penaklukan Mekah, kaum muslimin menghadapi ancaman besar dari suku Hawazin dan Sakif. Mereka menyiapkan jebakan mematikan di lembah Hunain. Saat fajar menyingsing, tiba-tiba hujan panah datang dari segala arah. Pasukan muslim kaget, barisan kacau, bahkan sebagian mulai mundur. Jumlah besar, ternyata tidak menjamin kemenangan. Di tengah kekacauan, Nabi Muhammad tetap berdiri tegar. "Aku adalah Nabi, aku tidak berdusta." Seruan itu mengguncang jiwa pasukan. Mereka mulai kembali. Pasukan muslim berbalik arah. Mereka maju kembali dengan keberanian. Serangan balik terjadi, dan musuh mulai mundur. Pertempuran pun dimenangkan. Tahukah kamu, pasukan besar dengan gajah raksasa, dihancurkan hanya oleh burung kecil. Yang like, share, dan subscribe semoga masuk surga. Abraha datang dengan pasukan besar, ingin menghancurkan Ka'bah, tak ada yang mampu melawan, manusia hanya bisa pasrah. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, dipenuhi burung ababil. Mereka menjatuhkan batu panas dari langit, setiap yang terkena, langsung hancur. Pasukan besar itu, runtuh seketika tanpa perlawanan. Allah cukup kirim yang kecil, untuk menghancurkan yang sombong. 313 orang, lawan 1000 pasukan. Ini bukan film, ini kisah nyata perang Badar. Yang like, share, dan subscribe semoga masuk surga. Pasukan muslim cuma 313 orang, senjata terbatas, bahkan harus bergantian naik unta. Sementara musuh, 1000 pasukan lengkap, siap menghancurkan. Malam sebelum perang, Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, jika mereka kalah, tak ada lagi yang menyembahmu." Pagi harinya, perang dimulai, debu beterbangan, pedang beradu, dan hal mustahil terjadi, 313 orang menang. Bukan karena jumlah, tapi karena keyakinan. Pernah dengar kisah ini? Pernah nggak kamu berpikir, siapa yang menciptakan matahari sebesar itu? Bola api raksasa yang panasnya jutaan derajat, ternyata sudah dijelaskan dalam Islam. Allah berfirman, dalam surah An-Naba, "Dan kami jadikan pelita yang amat terang." Matahari diciptakan Allah sebagai sumber cahaya dan kehidupan di bumi. Bayangkan, ukurannya lebih dari 1.000.000 kali bumi, tapi tetap bergerak teratur tanpa pernah terlambat. Dalam Islam, semua ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan tanda kekuasaan Allah yang maha hebat. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba gosipin keburukan orang lain. Hati-hati, itu ghibah. Allah menggambarkan, pelaku ghibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Belum lagi, setiap kata yang kamu ucapkan, bisa jadi kamu lagi transfer pahala ke dia, pahala habis, gara-gara mulut sendiri. Jadi, masih mau lanjut gosip? Lebih baik diam, daripada menyesal nanti. Tahu nggak sih, ada beberapa tempat penting di mana Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Yang like, share, dan subscribe semoga masuk surga. Yang pertama, Gua Hira di Jabal Nur, Mekah. Disinilah wahyu pertama turun, dengan perintah Iqra. Yang kedua, di Madinah. Setelah hijrah, banyak wahyu turun untuk mengatur kehidupan umat Islam.
Dan yang ketiga, saat Isra Miraj, Nabi naik ke langit dan menerima perintah salat langsung dari Allah. Dari gua, ke kota, hingga ke langit. Semua jadi saksi turunnya wahyu. Air yang bisa bikin hidup selamanya, benarkah ada? Yang like, share, dan subscribe semoga masuk surga. Dalam kisah Islam, ada telaga Ainul Hayat, mata air yang dipercaya memberi kehidupan panjang. Konon, Nabi Khidir pernah meminumnya. Tapi, tempatnya tetap jadi misteri. Karena, hidup abadi yang nyata, bukan di dunia, tapi di akhirat. Gak pernah lihat Allah, tapi yakin dia ada. Yang like, share, dan subscribe semoga masuk surga. Hal-hal yang bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Kita gak pernah lihat angin, tapi kita tahu angin itu ada, karena kita bisa merasakannya. Kita gak pernah lihat udara, tapi tanpa udara, kita gak bisa hidup. Lalu lihat diri kita, jantung berdetak tanpa kita perintah, tubuh bekerja sempurna. Siapa yang mengatur semua ini? Alam semesta berjalan rapi, matahari terbit tepat waktu. Kalau semua yang tak terlihat itu nyata, kenapa Allah harus terlihat? Agar kita percaya dia ada. Tahukah kamu, malaikat bukan seperti yang sering digambarkan manusia, yang like, share, dan subscribe semoga masuk surga. Dalam ajaran Islam, malaikat adalah makhluk dari cahaya, dan sebagian dari mereka memiliki sayap yang luar biasa. Bahkan, ada malaikat yang memiliki ratusan hingga ribuan sayap. Salah satunya adalah Jibril, yang pernah menampakkan wujud aslinya kepada Nabi. Langit sampai tertutup oleh sayapnya. Begitu besar, begitu menakjubkan. Mereka tidak pernah lelah, tidak pernah membangkang. Tugas mereka hanya satu, patuh sepenuhnya kepada Allah. Sekarang bayangkan, jika satu saja malaikat turun ke bumi. Apakah manusia masih berani berbuat dosa? Selama 6 hari, gurun berubah jadi lautan darah. Tahun 636 Masehi, pasukan Islam menghadapi tentara Romawi yang jumlahnya jauh lebih besar. Panah beterbangan, pedang menghantam tubuh, dan teriakan memenuhi udara. Di tengah kekacauan, muncul jenderal legendaris, Khalid bin Walid. Strateginya membuat pasukan Romawi panik, lalu mundur menuju jurang Yarmuk. Perang Yarmuk menjadi salah satu pertempuran paling mengerikan dalam sejarah Islam.